menyaksikan live update Tribun News edisi Jumat 14 Januari 2022. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya Mesa Desirait, inilah live update selengkapnya. Awal tahun diwarnai pengungkapan kasus narkotika oleh Polres Tarakan. Total ada 2 kasus pengungkapan peredaran sabu-sabu di Kota Tarakan pada Kamis 13 Januari. Hasil pengungkapan di 2 lokasi dan waktu berbeda. Untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Andi Pausiah, wartawan Tribun Kaltara yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Andi. Ya, halo rekan Mei. Ya, silakan Andi dengan informasi Anda bagaimana kronologi pengungkapan 2 kasus sabu di awal tahun yang dirilis Polres Tarakan ini. Ya, baik rekan Mei, selamat siang Tribuners. Saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya, dapat saya sampaikan benar pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 kemarin, Polres Tarakan merilis pengungkapan 1 kg sabu atau lebih detailnya sebanyak 1041 gram dari 2 lokasi dan waktu yang berbeda. Total dari pengungkapan ini ada 4 tersangka yang diamankan oleh Satreskoba Polres Tarakan. Dikatakan AKBP Kapolres Tarakan, AKBP Taufik Nurmandia. Kronologisnya sendiri untuk kasus pertama melibatkan 2 tersangka yakni berinisial AN berusia 33 tahun dan SA berusia 27 tahun. Dari tangan keduanya berhasil disita sebanyak 992,56 gram diduga sabu. Kronologisnya yakni pada tanggal 27 Desember 2021 lalu sekitar pukul 20 WITA personel menerima informasi bahwa akan ada transaksi narkotika di salah satu hotel yang berada di Jalan Yosudarso, Kota Tarakan. Berbekal dari informasi itu, petugas langsung ke lokasi melakukan penyelidikan dan alhasil didapati tersangka berinisial AN berada di dalam hotel dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan sejumlah perangkat yang digunakan tersangka untuk melakukan transaksi sabu, salah satunya plastik dan pipet. Kemudian dari tangan tersangka diperoleh handphone dan dari handphone itulah diketahui bahwa sabu-sabu seberat 992 gram disimpan di kediamannya di Jalan Juata Lembah. Dan dari sana tim langsung berangkat dan sampai di lokasi kembali ditemukan tersangka yang lain berinisial AS di dalam kamar milik AN sendiri. Dan keduanya pun setelah digeledah ditemukan di dalam kamar yang disimpan di dalam loudspeaker sabu seberat 992 gram. Dan keduanya pun langsung dibawa ke Polres Tarakan. Kemudian dilanjutkan Kapolres Tarakan AKBP Taufik Nurmandia pada kasus kedua yakni melibatkan tersangka JU dan RA. Itu pada kronologisnya pada 3 Januari 2022 lalu sekitar pukul 9.30 WITA. Di sini dalam hal ini pelapor dirahasiakan identitasnya. Pelapor menerima informasi dari masyarakat bahwa satu lokasi yang berada di Kelurahan Kampung 1 Skip kerap dijadikan lokasi transaksi sabu. Nah, dari sana pun berbekal informasi itu, pelapor bersama tim Satreskoba Polres Tarakan ke lokasi dan berhasil mendapati 2 tersangka mengendarai sepeda motor dan gerak-geriknya sangat mencurigakan. Akhirnya setelah diamankan, didapati sabu seberat sekitar 48 gram. Demikian, dan setelah itu langsung dibawa ke Polres Tarakan untuk diinterogasi lebih lanjut. Demikian rekan Mei. Ya, kemudian Andi, dari mana asal muasal sabu yang diungkap ini dan rencananya akan diedarkan kemana saja? Ya rekan Mei, dikatakan Kapolres Tarakan AKBP Taufik Nurmandia, memang asal sabu ini sendiri diketahui berasal dari Malaysia. Itu berdasarkan informasi yang dihimpun dari tersangka berinisial AN untuk penangkapan sabu seberat 992 gram.
Adapun rencananya untuk sabu seberat 992 gram ini akan diedarkan di Tarakan dan juga akan diedarkan di luar Kaltara, yakni di Kalimantan Timur. Dan dikatakan Kapolres Tarakan AKBP Taufik Nurmandia, modus transaksinya sendiri memang tersangka ini langsung memesan ke pemasok yang ada di Malaysia, sehingga ini yang menjadi kendala dan pengembangan untuk kasus ini agak terputus karena si tersangka AN ini yang juga merupakan residivis memiliki jejaring yang ada di Malaysia. Adapun memang AN ini adalah seorang residivis kasus narkotika dan diakui tersangka AN sendiri pada saat membeli sabu dari Malaysia itu dia mengeluarkan modal sekitar 280 juta dengan berat hampir 1 kilogram. Dikatakan AKBP Taufik Nurmandia, pelaku tersangka maksudnya dikenakan pasal 132 ayat 1, subsider pasal yakni 114 ayat 2, kemudian dijungtokan pada pasal 132 ayat 1, kemudian subsidiar pasal 112 ayat 2, dijungtokan lagi pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009, di mana di sini paling singkat sekitar 55 tahun penjara dan paling lama 20 tahun penjara atau denda paling sedikit 1 miliar dan paling banyak 10 miliar. Demikian rekan Mei. Baik, terima kasih Andi Pausia atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolres Tarakan. Berikut tayangannya untuk Anda. 2 tangkapan dari Sat Narkoba Polres Tarakan berupa barang buktinya sabu-sabu ya, sabu-sabu seberat 1 bal dan 1 lagi 1 kilo. Dimana rekan-rekan bisa lihat ada 4 tersangka, dimana waktu kejadian Senin 2, ini untuk yang 1 kilo ya, 1 kilo itu Senin yang lalu tanggal 27 Desember kira jam 21, ada informasi dari masyarakat, tim dari Polres bergerak di bawah pimpinan Kasat Narkoba berhasil mengamankan tersangka atas nama Andi bin Sudirman 33 tahun sama Sarijudin alias Puding bin almarhum Jaker 27 tahun dengan barang bukti sebesar 1 kilo ya, 1 kilogram sabu-sabu. Dan saat ini tersangka sudah dilakukan penahanan dan barang bukti sudah dilakukan penyitaan, tinggal nanti dibawa ke ini ya, dugaan sementara itu masih sabu dan kita akan pisahkan ke Surabaya ya. Surabaya, di mana perkenaan pasal mereka pasal 114 ayat 2 untuk 132 ayat 1 subsidiar, pasal 112 ayat 2 untuk pasal 132 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, di mana ancaman hukumnya paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dengan denda 1 miliar dan terbanyak 10 miliar rupiah. Sebanyak 12 desa di Kabupaten Mesuji terdampak banjir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat mencatat puluhan rumah terendam banjir akibat curah hujan yang tinggi. Selain aktivitas masyarakat terganggu, lahan pertanian dan perkebunan pun terancam gagal tanam karena terkena imbas banjir tersebut. Untuk mengetahui info lebih detailnya, sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis Tribun Lampung, Rangga Yusuf, yang akan menyampaikan laporannya. Halo Rangga. Halo rekan Mei dan Tribuners, selamat siang. Selamat siang, silakan dengan informasi Anda di desa mana saja yang terdampak banjir akibat curah hujan yang tinggi ini dan bagaimana kondisinya? Baik rekan Mei dan Tribuners, bisa saya sampaikan ya. Jadi kejadian banjir ini lebih tepatnya terjadi kemarin ya. Kemarin di Kecamatan Rawajitu Utara karena adanya hujan yang sangat deras begitu. Jadi mengakibatkan di Kecamatan Rawajitu Utara ini desa-desanya terendam banjir. Jadi dari 13 desa di Kecamatan Rawajitu Utara ini 12 desa
yang ada di sana itu terendam banjir. Jadi hanya menyisakan satu desa saja yang tidak terendam banjir karena wilayahnya kebetulan berada di lebih tinggi daripada dengan di desa lainnya. Begitu rekan Mei dan Tribuners. Untuk kondisinya sampai saat ini memang masih mengalami banjir ya, karena di Rawajitu Utara memang kondisinya di pinggir sungai sering mengalami banjir rob begitu rekan dan Ya, kemudian bagaimana langkah penanganan dari BPBD setempat? Baik rekan Mei dan Tribuners, untuk saat ini memang BPBD hanya bisa meninjau lokasi yang terdampak banjir dan membantu masyarakat jika mengalami kesulitan. Sebelumnya memang BPBD telah melakukan audiensi dengan Kepala BNPB untuk dapat menyelesaikan masalah banjir rob di Kecamatan Rawajitu Utara ini, karena memang banjir rob ini setiap tahunnya pasti selalu terjadi rekan Mei dan Tribuners. Lalu untuk saat ini memang seperti tidak berdaya ya, karena dari BPBD sendiri hanya bisa meninjau saja, jadi belum bisa melakukan tindakan lebih seperti menurunkan alat berat juga tidak memilikinya. Jadi untuk saat ini dari BPBD hanya berusaha semaksimal mungkin untuk selalu meninjau lokasi jika terjadi banjir begitu rekan Mei dan Tribuners. Ya, kemudian seperti apa solusi dari Dinas Pertanian Kabupaten Mesuji sendiri untuk lahan pertanian dan perkebunan yang terdampak banjir? Nah, baik rekan Mei dan Tribuners, kebetulan banjir ini juga selain puluhan rumah yang terendam banjir, juga mengakibatkan lahan sawah dan lahan perkebunan di Kecamatan Rawajitu Utara juga terdampak banjir ya. Jadi untuk saat ini memang dari Dinas Pertanian Kabupaten Mesuji menganjurkan atau mengajak kepada para petani yang memiliki sawah untuk mengasuransikan lahan sawah mereka, karena di musim penghujan ini sangat berpotensi lahan mereka terdampak banjir. Jadi ketika sudah diasuransikan, diharapkan memang bisa meringankan beban para petani, karena ganti rugi dalam per hektarnya itu jika diasuransikan sebesar 6 juta rupiah begitu. Lalu terdampaknya banjir ini Dinas Pertanian Kabupaten Mesuji sebenarnya akan memfokuskan usai banjir. Jadi di masa musuh atau kering, Dinas Pertanian akan membantu bibit-bibit yang akan diberikan kepada para petani yang terdampak banjir begitu rekan Mei dan Tribuners. Baik, terima kasih Rangga atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun keterangan dari Kalak BPBD. Berikut tayangannya untuk Anda. Dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mesuji melakukan cek lokasi yang kita ketahui bahwa seluruh desa di Kecamatan Rawajitu Utara ini mengalami kebanjiran. Dari 13 desa, 12 yang mengalami kebanjiran, satu boleh dikatakan aman karena dia berada di posisi lebih atas, lebih tinggi dari desa-desa yang lain. Sebagaimana arahan dan petunjuk dari Bapak Bupati, Ibu Wakil Bupati, dan Pak Sekda Kabupaten Mesuji, bahwa kita akan melakukan cek lokasi bagi desa-desa yang mengalami kebanjiran. Secara totalitas, Kabupaten Mesuji mengalami kebanjiran lebih kurang 40% dari jumlah desa. Yang dari 105 desa, 40% mengalami kebanjiran. Tentunya semuanya harus melakukan tugas sesuai dengan fungsinya masing-masing untuk mengatasi kebanjiran yang ada di Kabupaten Mesuji ini, terutama normalisasi saluran-saluran primer, sekunder, dan tersier yang ada di Kabupaten Mesuji. Bagi masyarakat yang mengalami musibah banjir, semoga mendapatkan hidayah dari Yang Maha Kuasa, banjir ini segera surut dan tidak mengalami kegagalan tanam bagi masyarakat yang saat ini sedang menanam padi. Contoh sebagaimana kita lihat, masyarakat mengatasi banjir tanaman padinya dengan cara menyedot air yang masuk di lokasi persawahannya. Itu yang kami sampaikan. Terima kasih.
Seorang pelajar berinisial A di Kota Serang meninggal dunia dengan luka senjata tajam pada Kamis 13 Januari kemarin. Korban mengalami luka sabetan benda tajam, dijahit 20 jahitan dan luka lainnya. Korban kemudian dimakamkan pada Jumat 14 Januari dini hari. Untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Tribun Banten, Milda Niati yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Milda. Halo rekan. Ya, Milda, silakan dengan informasi Anda dapat dijelaskan bagaimana kronologi kejadian tersebut. Ya, berdasarkan informasi yang dipublikasikan bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Kamis di Kelurahan Cibiru sekitar 11 Januari 2022 begitu rekan. Dan juga peristiwa itu juga terjadi melibatkan korban jiwa, salah satunya adalah berinisial A dari sekolah yang sampai di Kabupaten Serang. Kemudian Milda, dapat Anda informasikan luka apa saja yang dialami oleh korban dan seperti apa tanggapan keluarga korban? Ya, berdasarkan informasi dari Duti Manajer Sariasi Kota Serang, bahwasanya korban ini sempat dilarikan ke rumah sakit Sariasi Kota Serang oleh seorang ojek ya. Namun saat tiba di lokasi rumah sakit sekitar pukul 4 sore, kondisi pelajar ini sudah terlihat lemas, kemudian tidak sadarkan diri. Selain itu juga detak jantungnya masih ada, cuman napasnya agak tersendat begitu rekan Mei. Selain itu juga pihak rumah sakit Hadi Sobar Nugraha juga mengatakan bahwasanya luka yang diderita oleh korban diantaranya yaitu di bagian punggung, kemudian dada kanan, lengan, dan semuanya lukanya adalah bekas tusukan begitu rekan Mei. Selain itu juga pihak rumah sakit sudah mencoba melakukan penanganan pertama dengan memberikan pemasangan alat bantu nafas, kemudian memberikan obat dan penanganan luka, serta dibantu juga dengan alat pacu jantung, paru-paru, serta lainnya. Namun setelah setengah jam ditangani, korban berinisial A ini dia tidak bisa tertolong dan meninggal dunia sekitar pukul 5 sore begitu rekan Mei. Selain itu juga tanggapan dari keluarga korban yaitu Ali Tovan bahwasanya bahwasanya keluarga sangat terpukul dengan kejadian ini. Selain itu juga pihak keluarga ingin bahwasanya agar orang yang mengajak anaknya tersebut segera ditangkap oleh pihak kepolisian dan dihukum dengan seberat-beratnya begitu rekan Mei. Iya, kemudian Milda, bagaimana sosok korban ini dikenal di mata teman-temannya? Nah, selain itu berdasarkan informasi dari M. Ridwan Maulana, teman sekelas korban di kelas 12, bahwasanya korban A ini adalah sosok yang memiliki solidaritas tinggi, kemudian baik, dan juga sangat membantu satu sama lain. Dia juga sering membantu untuk mengerjakan tugas dan juga menunggu sesama temannya selesai mengerjakan tugas baru dia mengumpulkan begitu rekan Mei. Selain itu juga A ini juga dia mengatakan kepada ayahnya bahwasanya dia bercita-cita ingin menjadi seorang polisi begitu rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Milda atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan teman sekelas dan orang tua korban. Berikut tayangannya untuk Anda. Ya, awalnya saya sendiri belum ada firasat gitu ya, tapi setahu saya anak saya itu dijemput sama teman-teman sekolahnya aja. Ini kok kenapa yang ngejemput anak dari Eman? Terus dia bawa sweater baru juga, itu dikasih dari anak Eman. Menurut saya kalau tawuran geng motor itu artinya posisi dua lawan ada. Kenapa yang ada sebelah pihak aja gitu? Warga sini ada yang ngelihat kan gitu, ngelihat rombongan anak sekolah ini di daerah situ, artinya mau tawuran. Ternyata si korban cuma anak saya gitu. Karena pas Rabu
ketemu, kemudian Kamis langsung dapat kabar sorenya Aldi masuk rumah sakit. Ke depan gimana Kak untuk harapannya? Ke depan harapannya kejadian-kejadian gini diminimalisir atau enggak dihilangkan lah, agar tidak terjadi kejadian serupa. Ada salah satu korban dari SMK Negeri 1 Kota Serang, namanya Aldi. Cuman kejadiannya apakah tawuran atau pengeroyokan, yang tahu adalah ada hasil penyelidikan dari polisi yang menangkap. Korban kelas berapa, Pak? Korban itu kelas 12 mesin, teknik mesin. Berarti udah mau lulus, Pak ya? Iya. Warga Desa Segulung, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun diresahkan dengan kemunculan kawanan kera di kebun mereka yang berada di kaki Gunung Wilis. Kera-kera tersebut merusak tanaman petani. Seorang petani bernama Parminto mengatakan kera ini datang pada sore menjelang malam saat petani pulang dari ladang. Untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Tribun Jatim, Sofyan Arif Chandra, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Chandra. Halo, selamat siang rekan Mei. Halo, selamat siang Tribuners. Selamat siang Chandra, bisa dijelaskan dari mana asal kera-kera tersebut? Ya, dapat dilaporkan Mei, akhir-akhir ini warga Desa Segulung, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun diresahkan dengan kawanan kera yang turun dari hutan, tepatnya di kaki Gunung Wilis dari hutan-hutan pinus Mei. Kera-kera ini turun saat sore hari menjelang petang ataupun saat hujan turun, di mana para petani ini sedang pulang dari ladangnya. Mereka turun lalu merusak sejumlah tumbuhan, tanaman petani mulai dari cengkeh, durian, dan tanaman lain yang ini sangat merugikan para petani. Untuk kera-kera ini memang bukan hama baru, setiap tahunnya saat musim panen tiba, para kera-kera ini selalu turun ke ladang warga dan merusak tanaman-tanaman yang siap panen. Salah satunya adalah durian yang menjadi komoditas utama warga Desa Segulung, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun. Ya, kemudian bagaimana warga bisa yakin hewan tersebut adalah kera padahal belum melihat secara langsung, dan bagaimana juga upaya warga untuk mengusir kera tersebut? Ya, Mei, dari keterangan warga memang belum melihat secara langsung apakah hewan-hewan yang merusak duriannya ini adalah kawanan kera ataupun hewan lain. Namun jika dilihat dari bekas kerusakan tanamannya ini, mereka yakin kalau ini yang merusak adalah kera. Mereka yakin karena kalau kera itu merusaknya itu hanya ditarik-tarik saja, Mei, lalu dibuang, sedangkan buah-buahnya yang sudah ditarik dari pohon ini tidak dimakan. Berbeda dengan tupai, bajing maupun hewan lain yang biasanya mereka itu merusak tanaman buah durian tapi dimakan, ya. Bahkan ada yang sampai habis. Tapi kalau kera ini hanya merusak sifatnya dan dia merusak tanaman-tanaman atau buah-buah yang masih muda. Sedangkan kalau hewan-hewan lain seperti tupai ini biasanya menyerang buah durian yang sudah tua dan dimakan sampai habis. Dengan adanya bukti-bukti tersebut, mereka cukup yakin bahwa hewan yang merusak tanaman duriannya ini adalah kera dan bukan hewan-hewan lainnya. Iya, kemudian apakah kera ini juga sampai turun menyerang perkampungan, dan berapa warga yang terdampak dengan serangan kawanan kera ini? Untuk yang diserang sendiri adalah perkebunan yang ada di kaki Gunung Wilis, Mei. Mereka tidak berani turun ke perkampungan warga dan mereka menyerang ladang yang ada di Gunung Wilis pun saat warga ini sudah turun. Jadi ladangnya ini sedang sepi, sehingga warga ini upayanya untuk mencegah agar tidak menyerang buah durian ini dengan memasang pakaian-pakaian dikerubutkan ke buah-buah durian yang masih muda, dan ini diharapkan akan memberi rasa takut kepada kera karena kera tersebut mengira buah durian yang dikerubuti oleh pakaian ini adalah petani, dan cara ini cukup berhasil. Dengan dibuktikan buah-buah durian yang dibungkus dengan pakaian ini tidak diserang oleh para kera-kera yang ada di
kaki Gunung Wilis ini, Mei. Untuk yang terdampak sendiri sangat banyak, Mei, mengingat saat ini adalah musim durian dan hampir semua warga yang berada di Desa Segulung ini mempunyai tanaman durian, Mei. Sehingga bisa dibayangkan saja setiap warga ini mempunyai 1 hektar lebih lahan di situ, dan dalam 1 hektar ini bisa ada berpuluh-puluh pohon durian, Mei, dan 1 pohonnya itu bisa menghasilkan paling sedikit 1 juta. Pak Paraminto sendiri memiliki lahannya itu ada 40 pohon, Mei. Jika 1 pohonnya aja bisa menghasilkan buah durian senilai 1 juta, bisa dikatakan Pak Paraminto ini bisa rugi 40 juta bahkan lebih, Mei. Baik, terima kasih Chandra atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan seorang petani. Berikut tayangannya untuk Anda. Kalau masalah kera itu yang merusak kera itu disweli, dinapai, apa ya namanya? Dikupas, ditarik gitu loh. Itu kan swell. Terus kalau bajing, tupai itu kan gini, makan gini, dihabiskan gini. Terus ada lagi yang makan namanya welok. Welok itu bisa menghabiskan semuanya. Pak, ada berapa hektar Pak tanaman durian yang dirusak sama kera ini, Pak? Banyak, Mas. Itu awet dari bawah sana sampai timur itu, kalau ada durian yang rusak tuh kera. Ditreskrimum Polda Kalimantan Barat kembali mengungkap kasus dugaan prostitusi online yang terjadi di Kota Pontianak pada Kamis 13 Januari kemarin. Dari 4 kasus tersebut, pihak kepolisian mengamankan 9 orang tersangka dan 18 korban. Kombes Pol Aman Guntoro mengatakan modus para tersangka menjalankan bisnis prostitusi online dengan menawarkan jasa esek-esek menggunakan aplikasi media sosial micet. Untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Tribun Pontianak, Ferianto, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Ferry. Ya, selamat siang, Mei. Ya, selamat siang Ferry. Silakan dengan informasi Anda bagaimana kronologi pengungkapan kasus prostitusi online di Kota Pontianak ini. Nah, untuk kasus kronologi pengungkapan kasus prostitusi online yang terjadi di Kota Pontianak ini berawal memang dari laporan masyarakat ya kepada pihak kepolisian, khususnya dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Barat. Nah, kemudian dari laporan tersebut, pihak kepolisian Polda Kalimantan Barat ini langsung melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelidikan, dan pada awal Januari kemarin, Polda Kalimantan Barat itu berhasil mengungkap 4 kasus dugaan prostitusi online yang dimana kasus ini melibatkan juga anak di bawah umur. Nih. Ya, kemudian apa peran dari tersangka pada jaringan prostitusi online ini, Ferry? Nah, ini kan dari Polda Kalimantan Barat ini mengamankan ada 9 orang ya, yang dimana 2 di antara itu merupakan wanita dan 7-nya itu merupakan pria. Nah, dari ke-9 orang ini mereka itu berperan, memang peran utamanya itu mereka sebagai mucikari, yang selain dimana mereka itu mencari para korbannya lagi atau mencari warga, anak-anak juga yang di antara di bawah umur, kemudian mereka ini juga menjajakan. Kemudian selain itu juga mereka itu turut menikmati hasil dari proses atau dari prostitusi online ini, yang dimana dari para korbannya itu dari hasil para korban ini menjajakan bisnis prostitusi ini. Ya, kemudian terkait anak di bawah umur yang terlibat, bagaimana bisa mereka terlibat dalam prostitusi ini? Nah, untuk dari yang diamankan ini, dari selain mengamankan para tersangka yang berjumlah 9 orang, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Barat mengamankan ada 18 korban ya. Nah, 18 korban ini 7 diantaranya merupakan anak di bawah umur. Nah, dari anak di bawah umur atau korban-korban yang lainnya ini dari para oleh mucikari ini sebelumnya mereka itu direkrut dengan iming-iming pendapatan yang cukup besar, Mei. Jadi mereka diiming-imingi dengan sejumlah uang, bila mana kalian bekerja dengan dalam bisnis ini, bisnis prostitusi ini, maka dapat dengan mudah mendapatkan penghasilan yang cukup besar dan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan juga untuk memenuhi gaya hidup. Nah, sehingga para anak-anak remaja, khususnya perempuan ini yang memang masih di bawah umur, kemudian juga ada pun yang dewasa, tergiur dengan hasil yang ditawarkan dari para mucikari ini, Mei. Ya, kemudian bagaimana penanganan selanjutnya dari Polda Kalimantan Barat sendiri terhadap para korban? Nah, untuk para korban sendiri, khususnya yang memang masih di bawah umur, dari pihak kepolisian ini bakal melakukan koordinasi ya bersama dinas terkait melakukan penanganannya, di mana untuk akan
bakal dilakukan juga pemeriksaan kesehatan terhadap mereka, kemudian juga ada juga nanti bakal dilakukan pemeriksaan secara psikologis dari khususnya yang anak-anak di bawah umur ini. Kemudian juga untuk mungkin yang dewasa, kemarin juga disampaikan akan diprogramkan juga untuk mengikuti sejumlah pelatihan yang dimana agar mereka tidak kembali lagi pada bisnis prostitusi ini. Memang kalau untuk dari hasil ya dari pihak mucikari ini menyampaikan cukup besar hasilnya, Meng. Dan kalau untuk tarifnya sendiri dari mereka ini juga dipatok ya antara 300.000 sampai dengan 1 juta rupiah. Baik, terima kasih Ferry atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun keterangan dari Ditreskrimum Polda Kalbar. Berikut tayangannya untuk Anda. Siapa, dan yang ini mungkin sedikit saya sampaikan bahwa yang menyedihkan di sini adalah melibatkan anak-anak yang masih di bawah umur. Ya, prostitusi online ini melibatkan anak-anak yang masih di bawah umur. Nah, nanti akan disimpulkan oleh Kriminal Umum Polda Kalbar, khususnya Subdit 4 Renata yang berada di bawah Direktorat Kriminal Umum selama sebulan ini sudah mengungkap 4 kejadian atau perkara atau kasus yang berhubungan dengan prostitusi online. Kami akan kembali seusai jeda sejenak, saudara, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, apa yang dirasakan Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca ya Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, apa yang dirasakan Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca ya Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, apa yang dirasakan Kapten Hitam?
Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebekan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggal itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kak Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Penataan Pantai Merpati Bulukumba, Sulawesi Selatan menuai polemik. Puluhan warga Pantai Merpati melakukan aksi unjuk rasa di kantor Bupati Bulukumba pada Kamis 13 Januari. Aksi tersebut sebagai wujud penolakan penggusuran yang akan dilakukan oleh pemerintah. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Timur, Firky Arisandi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Firky. Ya, halo Mei. Ya, Firky, dapat Anda informasikan bagaimana sebenarnya status lahan tersebut? Ya baik, Tribuners, dapat kami informasikan bahwa rencana pemerintah Kabupaten Bulukumba untuk melakukan penataan Pantai Merpati menuai polemik dari masyarakat yang tinggal di sekitar pantai. Dan sebenarnya untuk status tanah yang ditempati warga tersebut adalah merupakan aset Pemda. Namun aset tersebut telah ditempati oleh warga sudah berpuluh-puluh tahun, bahkan ada yang telah anaknya, generasinya di situ terus tinggal di tempat tersebut. Ya, kemudian apa tuntutan yang diajukan para pendemo ini? Ya baik. Jadi sebenarnya Mei, sudah ada beberapa masyarakat yang telah melakukan pembongkaran secara sukarela, namun ada beberapa masyarakat yang memilih untuk tetap bertahan. Masyarakat meminta agar pemerintah menyediakan rumah nelayan bagi mereka karena mereka tidak memiliki tempat tinggal lagi jika misalkan rumah mereka digusur, seperti itu. Ya, lalu apakah sudah ada solusi dari pemerintah atau seperti apa, Firky? Ya, baik. Jadi kemarin saat dilakukan aksi unjuk rasa, mereka ditemui langsung oleh Bupati Bulukumba Muhtar Ali Yusuf, dan dalam penyampaiannya Bupati Bulukumba tidak ingin berjanji untuk melakukan atau menyediakan rumah nelayan, akan tetapi di tahun 2023 mendatang, menurut Muhtar Ali Yusuf, pemerintah Kabupaten Bulukumba nantinya akan menerima bantuan aspirasi dari DPR untuk pembangunan rumah nelayan tersebut. Jadi untuk sementara ini terkait dengan penataan tersebut, Muhtar Ali Yusuf hanya menyampaikan jika pihaknya akan membuka lapangan pekerjaan jika misalkan pembangunan ataupun penataan Pantai Merpati rampung, seperti itu. Baik, terima kasih Firky atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan salah seorang warga. Berikut tayangannya untuk Anda. Hak kami yang mau digusur, dan juga Pak Bupati bagaimana melayaknya melihat masyarakatnya yang mau digusur. Bukan hanya digusur, dan juga itu untuk mata pencarian juga kita akan tertutup karena kalau kita digusur. Makanya pemerintah setempat, saya mohon buka mata hatinya dan lihat semua masyarakat yang ada di sini. Saya mohon dikasihkan tempat layak untuk
tidak ada yang lain, cuma itu. Dan juga ada janjinya gimana? Dikerja bukan dicerita. Jangan dibongkar baru dicerita. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Bupati Penajam Pasir Utara Abdul Ghafur Mas'ud sebagai tersangka dugaan tindak pidana suap terkait pengadaan barang dan jasa perizinan proyek di Kabupaten Penajam Pasir Utara tahun 2021-2022. Penetapan tersangka terhadap Abdul Ghafur ini usai tim penyidik KPK melakukan pemeriksaan selama 1 kali 24 jam setelah dilakukan operasi tangkap tangan pada Rabu 12 Januari malam. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun News, Rizky Sandi Saputra yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Rizky. Ya, halo Mei dan juga Tribuners. Ya Rizky, silakan dengan informasi Anda dapat dijelaskan bagaimana kronologi OTT terhadap Abdul Ghafur Mas'ud oleh KPK ini. Ya, jadi terima kasih Mei. Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Bupati Penajam Pasir Utara yakni Abdul Ghafur Mas'ud sebagai tersangka dalam dugaan perkara suap pembangunan proyek jalan di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Diketahui kabupaten ini merupakan calon ibu kota negara baru nantinya jika Presiden Jokowi sudah meresmikan begitu. Di mana pada kronologinya Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan kalau Abdul Ghafur ini diamankan atau terjaring OTT saat berada di sebuah mal di Bilangan Jakarta Selatan begitu. Kendati begitu pada saat konferensi pers yang digelar semalam di gedung KPK, Gedung Merah Putih KPK, Abdul Ghafur tidak menjelaskan lebih rinci di mana letak atau di mana mal yang dimaksud begitu. Dia tidak menyebutkan nama malnya. Saat penangkapan tersebut Abdul Ghafur diduga bersama dengan Bendum atau bendahara umum dari DPC Partai Demokrat Balikpapan, Nur Afifah Balkis, yang juga diketahui merupakan atau diduga sebagai orang yang menampung uang dari Abdul Ghafur begitu. Abdul Ghafur di sini disangkakan sebagai penerima suap atas pengadaan barang dan jasa serta perizinan proyek pembangunan jalan. Nah, penetapan sebagai tersangka ini dilakukan setelah KPK melakukan OTT dan menerapkan pemeriksaan 1 kali 24 jam pada Kamis kemarin. Begitu, Mei. Iya, kemudian selain Abdul Ghafur, siapa lagi pihak yang ditetapkan sebagai tersangka? Ya, setidaknya dalam OTT ini KPK mengamankan sebanyak 11 orang. Hanya saja berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan tim penyidik, KPK telah menetapkan 6 orang tersangka termasuk Abdul Ghafur. Mereka satu diantaranya sebagai penyuap yakni Zuhdi alias Yudi. Ini dia merupakan pengusaha atau pihak swasta, sedangkan 5 tersangka lainnya merupakan penerima suap begitu yang bekerja di Pemkab Penajam Pasir Utara Kalimantan Timur begitu. Ya, kemudian berapa uang yang berhasil disita oleh KPK dan di mana para tersangka ini ditahan? Ya, jadi semalam Alex juga menuturkan bahwa atas operasi tangkap tangan ini pihaknya mengamankan atau menyita sebanyak 1.400.000.000 atau 1,4 miliar beserta beberapa barang bermerek begitu yang diduga sudah dibelanjakan oleh Abdul Ghafur Mas'ud. Sedangkan untuk penahanannya sendiri kepada para tersangka, KPK menerapkannya di beberapa lokasi berbeda termasuk di rutan Gedung Merah Putih KPK, di rutan Polres Jakarta Timur dan juga rutan cabang Guntur begitu nih. Baik, terima kasih Rizky Sandi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Jayapura telah berhasil memulihkan Intake Kojabu sebagai salah satu sumber mata air utama bagi warga di ibu kota Provinsi Papua itu. Dalam waktu kurang dari sepekan, PDAM Jayapura telah menyelesaikan masalah patahan pipa dan juga menempuh medan yang terjal, serta berpacu dengan waktu hingga dapat menyelesaikan seluruh tahapan pekerjaan. Kini warga kota Jayapura dapat menikmati air bersih kembali dan diharapkan intensitas curah hujan ekstrim tak lagi terjadi di wilayah kota Jayapura, Papua.
Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Papua, Aldi Bimantara yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Aldi. Ya, halo Mei dan juga Tribuners, tepat sekali dilaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Ini pasca terjadinya banjir dan juga bencana tanah longsor yang menimpa Kota Jayapura dan sekitarnya beberapa waktu yang lalu. Ini perusahaan daerah air minum Jayapura telah berhasil memulihkan sejumlah intake ataupun pipa air yang ada di Kota Jayapura dan sekitarnya. Dan kini proses pengerjaannya telah mencapai 100% dan diinformasikan pada Rabu 12 Januari 2022 kemarin ini pemulihan total sudah dilakukan dan air bersih sudah mengalir untuk warga dan khususnya bagi warga yang ada di kota dan juga Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Mei. Ya, kemudian Aldi, bisa Anda jelaskan sebetulnya apa temuan ataupun kendala bagi PDAM Jayapura dalam memulihkan total intake Kojabu ini? Ya, baik Mei dan juga Tribuners, memang dilaporkan dari Jayapura. Ini berdasarkan hasil wawancara kami dengan Direktur Utama PDAM Jayapura, Enti Sutisna, di ruang kerjanya. Dirinya memang menyebutkan bahwa setidaknya ini ada beberapa kendala yang ditemui pihaknya dalam memulihkan intake ataupun pipa air Kojabu di kawasan Kota Jayapura ini terkait dengan penemuan tambahan lubang baru di pipa tersebut dan juga pipa tersebut terkena longsor sejauh 300 meter dan juga pihak terkait ini kesulitan dalam menjangkau lokasi karena masih terjadi intensitas curah hujan yang tinggi. Namun itu sudah dapat diselesaikannya pada Selasa kemarin dan tepat pada Rabu kemarin air bersih sudah berhasil dialirkan bagi warga Kota Jayapura dan sekitarnya. Mei. Ya, kemudian dari kejadian kerusakan pipa yang Anda sebutkan tadi, berapa banyak pelanggan PDAM yang terdampak dan bagaimana sebarannya? Ya, baik Mei dan juga Tribuners, memang terkendala air bersih ini memang juga menjadi salah satu problem di tengah pasca banjir ini ya, banjir yang melanda Kota Jayapura. Dan Enti Sutisna sendiri sebagai Direktur Utama PDAM Jayapura menginformasikan bahwa setidaknya ada 21.000 pelanggannya yang terdampak pasca beberapa pipa ataupun intake di Kota Jayapura dan sekitarnya ini terputus ataupun tidak lagi mengalirkan air. Dan dari 21.000 pelanggan ini tersebar di 5 distrik yang ada di Kota Jayapura dan sekitarnya. Mei. Ya, lalu kini kita ketahui PDAM Jayapura telah berhasil memulihkan intake atau jaringan air bersih ini. Lalu adakah imbauan terbaru dari Dirut PDAM bagi para warga? Ya, baik Mei dan juga Tribuners, memang Direktur Utama PDAM Jayapura Enti Sutisna saat meninjau langsung lokasi intake Kojabu yang menjadi salah satu sumber air ataupun pengaliran air yang mengalami masalah kemarin ini, memang dirinya mengatakan bahwa peran serta masyarakat diminta ataupun diperlukan untuk menjaga di area-area ataupun bantaran sungai di sekitar pipa Kojabu ini karena memang mengingat aliran air dari pipa Kojabu dan juga intake-intake lainnya ini sumbernya sangat penting begitu keberadaannya untuk mengalirkan air bersih yang ada bagi warga di Kota Jayapura dan sekitarnya. Dan diharapkan juga oleh pihaknya bahwa tidak ada lagi terjadinya penebangan-penebangan liar yang dilakukan oleh oknum-oknum masyarakat yang tidak bertanggung jawab di area bantaran kali begitu. Kemudian ini menjaga kebersihan, lagi-lagi masalah sampah plastik dan sebagainya ini masih menjadi pokok permasalahan utama. Serta diharapkannya juga terkait dengan cuaca di Kota Jayapura dan sekitarnya ini dalam beberapa hari ke depan, diharapkan pihaknya agar tetap dalam situasi yang stabil, aman begitu sehingga curah hujan juga tidak terlalu tinggi dan tidak mengakibatkan lagi bencana banjir susulan di wilayah Kota Jayapura dan pengaliran air dapat terus dilancarkan ataupun dilakukan dengan baik. Demikian Mei, informasi terkini terkait dengan lancarnya kembali pengaliran air bersih yang ada di Kota Jayapura dan sekitarnya pasca banjir yang melanda Kota Jayapura tanggal 6 kemarin. Dari Kota Jayapura, Papua, kembali ke Mei di studio. Baik, terima kasih Aldi Bimantara atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Dirut PDAM Jayapura. Berikut tayangannya untuk Anda. Ya, dalam kesempatan ini kami memohon maaf ya kepada pelanggan kami yang berada di Abipura, kemudian di Jayapura Utara, Jayapura Selatan, karena sampai saat ini kami belum bisa melakukan pemulihan pelayanan khusus untuk jalur pipa Kojabu yang pipa 20 in ya di Kamulker. Pertama, saat ini tim teknis kami setelah 3 hari non-stop ya sejak terjadinya banjir bandang dari mulai Jumat, Sabtu dan Minggu, tim teknis telah
melakukan upaya perbaikan. Kebetulan tingkat kerusakan pipa Kojabu ini mungkin yang cukup parah ya. Kami saat ini berupaya untuk melakukan pemasangan pipa baru ya sepanjang 35 meter ya di seputar Kali Kang Walker, dan ini ternyata membutuhkan upaya-upaya yang tambahan ya. Pertama kami melakukan perbaikan aliran sungai ya, karena ternyata aliran sungai ini juga mempengaruhi terhadap kerusakan di sisi sebelah kiri daripada jalur pipa. Pencurian sepeda motor kembali terjadi di Kabupaten Pringsewu, Lampung. Kali ini satu unit motor milik anak kos raib digondol pencuri. Saat peristiwa terjadi, sang pemilik sedang ke toilet. Tak hanya motor, ponsel milik korban juga dicuri oleh pelaku. Untuk info lebih detailnya sudah bergabung bersama kami rekan jurnalis Tribun Lampung, Didik Budiawan, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Didik. Halo Mai. Ya, Didik, silakan dengan informasi Anda bagaimana kronologi terjadinya peristiwa curanmor di rumah kos ini. Oke, selamat siang Tribuners. Peristiwa pencurian sepeda motor terjadi lagi di Kabupaten Pringsewu pada hari Minggu 9 Januari 2022 kemarin, di mana pencurian itu dialami oleh satu anak kos di Kabupaten Pringsewu, di mana anak kos ini merupakan mahasiswa di perguruan tinggi di Kabupaten Pringsewu, tinggal di rumah kos di Jalan Gunung Kancil, Kelurahan Pringsewu Selatan, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Lampung. Satu sepeda motor Honda Beat dengan plat nomor polisi BE 4619RN telah dicuri dari depan kosannya. Ketika itu korban sedang ke toilet, sementara saat itu juga ada satu temannya di dalam kamar kos itu sedang tidur, tidak menyadari ada pelaku yang mengambil kunci, HP, dan sepeda motor korban, sehingga sepeda motor itu raib. Sepeda motor itu hilang diketahui ketika korban keluar kamar, tidak mendapati kendaraan kesayangannya lagi. Begitu, Mei. Ya, kemudian terkait peristiwa pencurian motor di Kabupaten Pringsewu, apakah memang sedang marak terjadi dan sudah berapa kasus pada awal tahun ini? Oke, Mei, pada pekan ini peristiwa pencurian motor di Kabupaten Pringsewu tergolong sangat tinggi, di mana catatan saya Tribun selama satu pekan ini ada 5 peristiwa pencurian motor terjadi pada tanggal 8 Januari 2022 kemarin di salah satu rumah makan, juga kehilangan satu motor metik. Kemudian hari Minggu di rumah kontrakan tersebut, dan pada malam harinya Minggu 9 Januari 2022 terjadi pencurian sepeda motor di lokasi hiburan seni di wilayah Gang Tani, Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu. Kemudian pada hari Selasa di Kelurahan Pacaresuk dengan korban ibu muda. Kemudian pada hari Kamis kemarin ini 13 Januari 2022 terjadi di halaman parkir Masjid Kiai Haji Golib, Kelurahan Pringsewu Barat, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Lampung. Begitu, Mai. Ya, kemudian seperti apa upaya tindak lanjut dari pihak kepolisian atas laporan-laporan pencurian motor tersebut, Didik? Oke, Mai, sampai saat ini menurut Kapolres Pringsewu AKBP Rio Cahyawidi, pihaknya tengah mengupayakan pengungkapan kasus di mana dalam peristiwa pencurian sepeda motor di halaman parkir Masjid Kiai Haji Golib kemarin pada hari Kamis 13 Januari 2022 telah berhasil diamankan satu dari 2 pelaku yang berupaya kabur. Ketika itu diamankan masyarakat, kemudian dibawa oleh pihak kepolisian Resort Pringsewu untuk dilakukan pengembangan, dan sampai saat ini masih terus dilakukan pengembangan untuk mengarah kepada pelaku lainnya. Selain itu, Bapak Kapolres AKBP Rio Cahyawidi juga mengimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada dan hati-hati mengamankan sepeda motornya sebagai barang berharga,
diantaranya dengan menambah kunci tambahan dan pihak kepolisian mengharapkan masyarakat juga menggalakkan sistem keamanan lingkungan dengan ronda. Begitu, Mai. Baik, terima kasih Didik Budiawan atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan korban. Berikut tayangannya untuk Anda. Untuk waktunya di hari Minggu. Mungkin kisaran maghrib kehilangannya. Posisi motornya pun di lokasi sini, Pak. Di sini. Di sini. Diparkirkan di sini. Maghrib ya. Maghrib posisinya. Posisinya di sini. Posisinya kan nggak terlalu rame tempatnya. Waktu itu nggak rame. Cuma ada motorku aja. Cuma ada motormu. Pintu tertutup apa terbuka? Terbuka, karena kan posisinya ditungguin juga motor itu. Kalian nunggu kawan datang. Nah, terus? Ditinggal ke WC sebentar, palingan kisaran 10 menit. 10 menit ditinggal ke WC. Pas balik aku belum kawanku ini karena dia posisinya tidur maghrib itu bangun nanyain HP. HP-nya di mana? Kok nggak ada? Aku bilang ya di situ-situ aja karena aku nggak mainin HP. Terus dia keluar lagi, lah motormu kemana? Kok hilang? Nah di situ aku baru ternyata motorku juga ikut hilang. Motornya udah hilang. Sejumlah personel Satlantas Polres Manggarai Barat melakukan kerja bakti perbaikan jalan berlubang di Kota Labuan Bajo pada Rabu 12 Januari 2022. Jalan rusak dan berlubang yang meresahkan pengguna kendaraan bermotor tersebut terletak di ruas Jalan Waike Sambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo. Terlihat sebanyak 15 personel Satlantas Polres Manggarai Barat menggunakan alat bantu seadanya, bahu-membahu menguruk material yang diturunkan dari mobil dump truck. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Pos Kupang, Gesio Viana, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Gesio. Halo, selamat siang untuk rekan Mei, selamat siang untuk Tribuners dimanapun Anda berada. Ya, selamat siang. Silakan dengan informasi Anda, berapa lama kerja bakti perbaikan jalan berlubang ini dilakukan personel Satlantas Polres Mabar? Baik, dapat saya sampaikan langsung dari Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Lama pengerjaan perbaikan jalan oleh Satlantas Polres Manggarai Barat sekitar 20 sampai 30 menit, di mana dalam aktivitas itu tidak hanya saja perbaikan dilakukan, tapi juga pengaturan lalu lintas sehingga tidak mengganggu arus atau kelancaran lalu lintas di ruas jalan Waike Sambi di Desa Batu Cermin. Demikian rekan. Ya, kemudian ada berapa titik jalan yang berlubang dan bagaimana dengan arus lalu lintas di sana saat perbaikan jalan? Untuk titik jalan yang berlubang di wilayah Labuan Bajo terdapat beberapa titik, namun yang menjadi titik fokus dalam kegiatan kerja bakti atau bakti sosial tersebut yang dilakukan oleh Polres Manggarai Barat di dua titik. Yang pertama di ruas jalan Waike Sambi, Desa Batu Cermin, dan yang kedua di persimpangan Sernaru, tepatnya di Kelurahan Waike Lambu, Kecamatan Komodo. Demikian rekan Mei. Ya, kemudian apa harapan pihak Satlantas Polres Mabar serta masyarakat pengguna jalan terkait kerja bakti jalan berlubang ini? Dalam kegiatan tersebut yang diharapkan oleh pihak kepolisian dalam hari ini, pihak Satuan Lalu Lintas Polres Manggarai Barat kepada para pengguna jalan baik itu roda 2 maupun juga roda 4 untuk selalu berhati-hati saat berkendara, terlebih dalam berkendara di ruas jalan atau di beberapa jalan yang rusak, karena keselamatan menjadi hal yang utama. Di lain sisi, aparat kepolisian juga berharap untuk para pengguna jalan melengkapi setiap kendaraan yang ada, baik itu kelengkapan dokumen dari kendaraan itu sendiri maupun juga kelengkapan dari kendaraan bermotor yang digunakan. Demikian rekan Mei. Baik, terima kasih Gesio atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kasat Lantas Polres Mabar. Berikut tayangannya untuk Anda. Saya Kasat Lantas Polres Manggarai Barat itu Roy Keweriditi bersama Satuan Lalu Lintas Polres Manggarai Barat. Hari ini kami turun siang ini di tempat ini yang dimana kita lihat bersama, dimana beberapa waktu lalu ada jalan yang tidak
baik, tidak sempurna. Dalam hal ini ada lubang, di mana kalau pada saat musim hujan, ketika air menutup lubang tersebut, banyak pengendara tidak mengetahui. Akhirnya terjadi kecelakaan beberapa kali. Untuk itu siang ini kami turun untuk mengantisipasi akan hal-hal yang terjadi seperti kecelakaan. Tribuners, kami masih akan menyajikan informasi menarik untuk Anda. Seusai jeda sejenak, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang dirasakan Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggal, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu mas, ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggal, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Kapten Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku Kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu penyumbatan di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja. Terima kasih Anda masih menyaksikan Live Update. Pelatih cabang olahraga biliar Khairuddin Aritonang alias Coki menjalani pemeriksaan di Polda Sumatera Utara pada Kamis 13 Januari. Coki nampak hadir mengenakan baju koko berwarna biru dan didampingi belasan pengacara. Kuasa hukum Coki, Gumilar Aditya Nugroho mengatakan kliennya itu dicecar 18 pertanyaan oleh polisi. Untuk kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan Tribun Medan, Freddy yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Freddy. Ya, halo Mei. Ya, seperti apa proses pemeriksaan pelatih biliar Coki ini yang dijewer oleh Gubernur Sumatera Utara? Ya baik Mei dan juga pemirsa Tribunor. Jadi Coki memang
sudah menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Polda Sumut kemarin itu. Jadi dia itu dicecar sekitar 18 pertanyaan. Nah, pertanyaannya itu adalah mengarah pada kronologis kejadian dan siapa saja yang berada di ruangan tersebut dan apa dampak dari penjeweran yang dilakukan oleh Gubernur Sumut Edi Rahmayadi begitu. Dan juga di dalam Coki juga ditanyai soal alat-alat bukti lainnya begitu nih dan juga pemirsa. Ya, kemudian pertanyaan apa saja yang diajukan kepada Coki? Ya, seperti yang sudah saya katakan tadi itu pertanyaannya itu masih seputar kronologis awal gitu, awal mula kenapa dia bisa dijewer begitu nih, karena memang sebelumnya kan disebutkan bahwa penjeweran itu terjadi lantaran dia sedang tertidur begitu di saat Gubernur Sumut itu sedang berbicara di panggung begitu nih. Ya, kemudian Freddy, kapan polisi akan melakukan pemanggilan kembali? Iya, sampai sekarang ini Polda Sumut belum menentukan kapan jadwal pemeriksaan Coki lebih lanjut karena memang polisi masih melakukan pendalaman dari kesaksian Coki dan juga kuasa hukumnya kemarin begitu nih. Dan nanti polisi akan mengabari apabila memang telah mengetahui jadwal dan hasil dari pemeriksaan yang kemarin. Sementara Polda Sumut juga mengaku nantinya akan berkoordinasi dengan Mabes Polri terkait pemanggilan Edi Rahmayadi karena memang itu merupakan kepala daerah, jadi perlu koordinasi dengan Mabes Polri dan juga nanti Kemendagri begitu, Mei. Baik, terima kasih Freddy atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan kuasa hukum Coki, Gumilar Aditya Nugroho. Berikut tayangannya untuk Anda. Ya, Bang. Ya, baik. Rohim, selamat sore teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir ya atas undangan kita. Nah, hari ini tadi jam setengah 12 siang, klien kita, Bang Coki sudah diminta keterangan. Nah, sudah dia pelapor. Mungkin tadi ada sekitar 18 pertanyaan ya. Mungkin tadi sekitar kurang lebih 3 jam udah diminta keterangan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Ada poin kemungkinan dipanggil kembali untuk saat ini kan masih proses apa ya, wawancara. Nanti kemudian ada proses tingkatnya menjadi lidik dan juga sidik. Nanti mungkin juga akan panggil lagi, Bang. Apa substansi sih, Bang, dari pertanyaan-pertanyaan itu? Terkait substansi tadi saya kira itu hanya persoalan kronologis ya, kemudian fakta-fakta di lapangan, kemudian saksi juga, kemudian dampak terhadap penghinaan itu dia. Bang Coki, ada yang mau disampaikan, Bang? Program vaksinasi terhadap anak berusia 6-11 tahun di Kabupaten Pelalawan telah dimulai sejak Kamis 13 Januari. Sasaran pertama ialah siswa Sekolah Dasar Negeri Bernas Pangkalan Kerinci. Penyuntikan hari pertama dilakukan petugas kesehatan dari RSUD Selasih dan Dinas Kesehatan serta Polres Pelalawan. Bupati Pelalawan, Zukri, juga turut hadir menenangkan anak-anak yang ketakutan divaksin. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan Johannes Tanjung, wartawan Tribun Pekanbaru yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Johannes. Halo Mei dan semua pemirsa Tribuners. Iya, silakan dengan informasi Anda seperti apa pelaksanaan vaksinasi anak perdana di Pelalawan ini. Baik, vaksinasi perdana bagi anak-anak berusia 6-11 tahun telah digelar di Kabupaten Pelalawan setelah Satgas COVID-19 memutuskan untuk melaksanakannya di beberapa sekolah. Vaksinasi perdana ini dilaksanakan di SD Negeri Bernas, Kecamatan Pangkalan Kerinci, dan dihadiri langsung dan dipantau langsung oleh unsur Forkopimda, yang diantaranya Bupati Pelalawan, Haji Zukri, Wakil Bupati, dan juga Kapolres Pelalawan. Sebanyak 500 dosis yang akan disuntikkan kepada anak-anak yang merupakan siswa SD dari kelas 1 sampai kelas 6 di SD Negeri Bernas Pangkalan Kerinci. Sampai hari ini juga proses penyuntikan masih berjalan lancar. Pada saat proses penyuntikan, Bupati Zukri terlihat juga ikut menenangkan anak-anak, anak SD yang akan menerima suntikan. Dia juga ikut menenangkan dan memberikan semangat kepada para siswa SD hingga berhasil dilakukan penyuntikan, dan mereka juga tampak kegirangan karena didatangi oleh orang nomor 1 di Kabupaten Pelalawan. Demikian, Mei. Ya, kemudian apa imbauan dari Bupati kepada masyarakat untuk mengikuti vaksinasi? Baik, rekan Mei dan semua Tribuners, Bupati Pelalawan sebenarnya memang selalu menekankan agar
semua masyarakat, semua stakeholder Kabupaten Pelalawan khususnya untuk mendukung program vaksinasi. Sampai saat ini program vaksinasi terus berjalan, apalagi khususnya kepada orang tua siswa yang khususnya di kelas 1 sampai kelas 6 SD untuk ikut mendukung dan mensukseskan program vaksinasi ini karena sangat krusial dibutuhkan, apalagi Pelalawan telah menerapkan pembelajaran tatap muka 100% sejak hari Senin yang lalu, sehingga perlu dilakukan percepatan vaksinasi untuk menghindari para siswa ikut terkontaminasi atau terinfeksi virus COVID-19, apalagi saat ini ada varian baru yang disebut Omicron, sehingga Pemkab Pelalawan juga Satgas COVID-19 Pelalawan akan mempercepat vaksinasi untuk siswa ini. Demikian rekan Mei. Ya, kemudian secara keseluruhan bagaimana pencapaian vaksinasi di Pelalawan sendiri? Sampai saat ini vaksinasi di Kabupaten Pelalawan untuk dosis pertama sudah hampir 80%. Namun Satgas COVID-19 Pelalawan memfokuskan untuk 2 kategori masyarakat. Di antaranya itu lansia dan anak-anak. Untuk lansia sendiri sampai saat ini sudah 61%, namun untuk anak-anak masih baru dilakukan atau baru dimulai. Sehingga Satgas akan menggesa terus vaksinasi COVID-19 ini dengan meminta stok vaksin kepada pemerintah pusat maupun ke pemerintah Provinsi Riau. Demikian rekan Mei. Baik, terima kasih Johannes Tanjung atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Bupati Pelalawan. Berikut tayangannya untuk Anda. Vaksinasi terhadap anak di Pelalawan yang baru kita mulai. Vaksinasi anak ini kan harus dipercepat karena kita udah pembelajaran tatap muka penuh. Betul. Dan memang tentu kita harus jaga anak-anak supaya jangan terpapar juga dengan apalagi ada varian Omicron yang lebih cepat menular. Jadi kita bersama Polres Pelalawan percepatan untuk vaksinasi anak 6 sampai 11 tahun. Berapa dosis, Pak? Berapa dosis, Pak? Dosis 1, baru dosis 1. Ini percepatan, jadi dosis yang ada kita gunakan. Ini kita bersama Polres percepatan itu. Pak Kapolres ini bahkan mempersiapkan jemput bola kita. Apa namanya Pak Kapolres? Avatar ya? Avatar. Ajak vaksin, antar. Jadi sampai programnya gitu. Dia percepatan untuk mengejar herd immunity itu sendiri. Betul. Kalau anak-anak sekolah ini kan interaksinya tinggi. Kalau kita tidak vaksin cepat, kita khawatir, maka menghilangkan kekhawatiran itu, maka anak-anak kita vaksin supaya bisa kita penuh, pembelajaran tidak terganggu, dan mudah-mudahan di Pelalawan tidak adalah varian-varian baru COVID-19 itu. Target kita per hari berapa orang Pak Bupati? Target per hari berapa orang kita suntik? Target per hari kita nggak ada target per hari, targetnya vaksin yang ada gunakan sebanyak-banyaknya. Baik, oke. Terbukti melakukan perbuatan jarimah ikhtilat atau bertemunya laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya di suatu tempat. Mantan Kadis Perikanan Aceh Timur berinisial S akhirnya dieksekusi cambuk sebanyak 15 kali. Eksekusi cambuk ini sesuai dengan putusan kasasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Eksekusi cambuk dilaksanakan oleh Kejaksaan Aceh Timur bersama Mahkamah Syariah ID, petugas Satpol PP dan Wilayatul Hisbah dan instansi terkait lainnya pada Kamis 13 Januari di halaman kantor Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Timur. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Rambi News, Seni Hendri yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Seni. Halo rekan Mai. Ya, Seni, bisa Anda informasikan berapa jumlah terpidana pelanggar syariat Islam yang dicambuk Kamis kemarin? Ya, rekan Mai, dapat kami sampaikan berdasarkan keterangan dari Kajari Aceh Timur, Semeru SH yang disampaikan dengan Kasipidum Ivan Najar Alapi SH, jumlah terpidana yang dicambuk Kamis kemarin sebanyak 13 orang terpidana pelanggar syariat Islam. Dengan rincian 9 orang terpidana perkara maisir atau perjudian dengan hukuman cambuk bervariasi antara 6 kali sampai 16 kali. Kemudian dari 13 itu juga terdapat 1 orang
terpidana pelecehan seksual yang dicambuk sebanyak 35 kali. Kemudian 1 orang terpidana jarimah ikhtilat, yaitu S, mantan Kadis Perikanan Aceh Timur, yang dicambuk 15 kali. 2 lagi terpidana jarimah zina, yaitu MF, seorang laki-laki berusia 20 tahun. MF ini adalah terpidana zina dengan seorang anak di bawah umur yang merupakan pacarnya. Dia dicambuk 100 kali, dan setelah dicambuk MF ini juga dihukum menjalani penjara 75 bulan. Dan 1 lagi terpidana jarimah zina, yaitu RZ, wanita 35 tahun, pasangan dari terpidana S, pasangan dari terpidana jarimah ikhtilat, mantan Kadis Pertanian, mantan Kadis Perikanan Aceh Timur maksud kami, dalam perkara ikhtilat. Demikian rekan Mei. Iya, kemudian mengapa adanya perbedaan hukuman cambuk antara S dengan RZ pasangannya, di mana diketahui S dicambuk 15 kali, sedangkan RZ sebanyak 100 kali? Ya, rekan Mei, sesuai dengan yang disampaikan oleh Wakil Ketua Mahkamah Syariah ID, Anas Rudiansah, yang didampingi Humas Mahkamah Syariah ID, Islahul Umam, pada Kamis kemarin, mereka mengatakan terjadinya perbedaan jumlah hukuman cambuk antara S dengan pasangannya RJ karena terpidana S dalam persidangan terbukti melakukan perbuatan ikhtilat sesuai dengan pengakuannya bahwa ia melakukan jarimah ikhtilat, sehingga ia dihukum cambuk sebanyak 15 kali. Sedangkan pasangan wanita S, yakni RZ, dalam persidangan terbukti melakukan perbuatan zina sesuai dengan pengakuannya, disertai sumpah bahwa ia telah mengaku telah melakukan zina, sehingga ia terbukti melakukan zina dalam persidangan sehingga ia dicambuk 100 kali. Sementara S, terpidana jarimah perkara ikhtilat, sebelumnya dalam persidangan tidak mengakui berbuat zina dan tidak ada 4 orang saksi yang melihatnya. Ia hanya mengakui melakukan jarimah ikhtilat. Ia tidak mengakui bahwa ia melakukan jarimah zina. Jadi menurut Humas Mahkamah Syariah ID, dalam pembuktian terlihat atau adanya pengakuan disertai sumpah bahwa yang bersangkutan telah melakukan perbuatan zina. Jadi dalam hal ini bisa kita sampaikan bahwa terpidana S dalam perkara ikhtilat tidak mengakui dia berbuat zina, dia mengakui ikhtilat, jarimah ikhtilat, sehingga terjadi perbedaan jumlah hukuman cambuk. Demikian rekan Mei. Ya, kemudian terakhir, lalu mengapa MF terpidana zina dengan anak di bawah umur setelah dihukum cambuk 100 kali kemudian dihukum lagi dengan penjara 75 bulan? Ya rekan Mei, hal ini juga sesuai dengan yang disampaikan oleh Wakil Ketua Mahkamah Syariah ID. MF ini terpidana zina dengan anak di bawah umur yang merupakan pacarnya, kemudian setelah dia dihukum cambuk sebanyak 100 kali, lalu dia ditambah lagi hukuman pidana penjara sebanyak 75 bulan. Menurut Wakil Ketua Mahkamah Syariah ID, Anas Rudiansah, hal ini karena kenapa dia ditambah 75 bulan penjara lagi, hal ini sesuai dengan perintah Mahkamah Agung RI, bahwa terpidana kejahatan terhadap anak tidak hanya dicambuk, tetapi juga ditambah dengan hukuman pidana penjara. Demikian rekan Mei. Ya, baik, terima kasih Seni Hendri atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Terima kasih rekan Mei. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian secara resmi melaunching vaksinasi booster COVID-19 dosis 3 di Vihara Duta Maitreya Kota Batam pada Kamis 13 Januari. Launching ini dilakukan sekira pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan Roma Ulisianturi, wartawan Tribun Batam yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Roma. Halo rekan Mei. Iya, Roma, silakan dengan informasi Anda dapat dijelaskan apa saja agenda kunjungan Tito Karnavian ke Kepulauan Riau. Baik rekan Mei, terima kasih dan Tribuners sekalian. Jadi dalam kunjungan Mendagri Tito Karnavian menuju Kepri bukan hanya sekedar melaunching vaksin booster dosis 3, melainkan ada beberapa kunjungan kerja lainnya. Di antaranya salah satunya melakukan kunjungan kerja ke Pulau Karangsinga bersama Wamenhan dan ditemani juga oleh Gubernur Kepri Ansar Ahmad, di mana sebelumnya pulau ini sempat diklaim oleh Malaysia bahwa pulau tersebut miliknya. Namun dalam kunjungannya kali ini, mereka membuat simbol negara di Pulau Karangsinga tersebut. Begitu rekan Mei. Iya, kemudian Roma, Kepulauan Riau ini sendiri kan masuk ke urutan ketiga dalam capaian vaksinasi. Lalu bisa Anda sebutkan mana saja? Baik, dalam kunjungannya kali ini, Mendagri Tito Karnavian mengapresiasi wilayah Kepri karena termasuk golongan ketiga tercepat di Indonesia dalam melaksanakan proses vaksinasi di Indonesia setelah Jakarta, Bali, dan yang ketiga urutannya adalah Kepri. Begitu rekan Mei. Ya, kemudian bagaimana sistem pendaftaran vaksinasi booster di Kota Batam sendiri? Baik, untuk menghindari adanya kerumunan massa di satu titik, sistem pendaftaran vaksin booster di Kota Batam diselenggarakan dengan metode online. Jadi, masyarakat Kota Batam bisa mendaftar secara online sebelum menuju ke lokasi vaksin yang sudah ditunjuk. Begitu rekan Mei. Baik, terima kasih Roma Ulisianturi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Meski cakupan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan telah melampaui target nasional 70% hingga akhir 2021 lalu, namun vaksinasi di daerah ini tetap digencarkan. Bahkan saat ini mulai difokuskan pada anak usia 6 hingga 11 tahun yang launchingnya dilakukan Bupati Tala, HM Sukamta pada Kamis kemarin. Meski begitu, vaksinasi terhadap kelompok umum juga tetap dimasifkan. Contohnya pada Jumat pagi tadi, razia vaksin kembali digelar bertempat di Mapolres Tanah Laut. Pengendara roda 2 maupun roda 4 yang melintas diarahkan masuk ke Mapolres. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan Banjarmasin Pos, Roy, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Roy. Halo Roy. Halo, selamat sore rekan Mei. Ya, selamat sore Roy. Silakan dengan informasi Anda, dapat Anda deskripsikan seperti apa suasana razia vaksin tersebut? Ya, razia vaksin tersebut dilaksanakan mulai sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah. Jadi teknisnya dari arah beberapa ruas jalan, diantaranya dari ruas jalan Ahmad Yani, kemudian dari arah ruas jalan Kemakmuran, kemudian semua dari dua lajur tersebut diarahkan masuk ke Mapolres, baik itu kendaraan roda 2 dan juga roda 4. Jadi beberapa personel baik itu dari kepolisian maupun dari dinas perhubungan, mereka berjaga di dua ruas jalan tersebut untuk mengarahkan setiap pengendara yang melintas untuk masuk ke Mapolres. Demikian rekan Mei. Ya, kemudian apakah ada pengendara yang terkejut lalu memutar balik atau seperti apa, Roy? Ya, seperti pada pelaksanaan razia vaksin sebelumnya, pada kiat pagi tadi juga terpantau sejumlah pengendara memang dari ekspresi mereka juga ada yang begitu terkejut, bahkan juga di antaranya ada yang berhenti, kemudian juga ada yang hendak
balik kanan, tetapi petugas kemudian tetap meminta mereka untuk meneruskan perjalanan agar masuk, karena dikatakan bahwa disampaikan juga bahwa itu bukan razia surat penjurat tapi hanya berupa razia vaksin, dan umumnya juga semuanya menuruti dari instruksi dari petugas. Demikian rekan Mei. Iya, kemudian Roy, berapa banyak pengendara yang akhirnya tervaksin, dan terkait vaksin anak-anak berapa targetnya di Tala sendiri? Ya, dari pantauan sebetulnya cukup banyak pengendara yang dihalau atau diarahkan masuk ke Mapores karena memang itu dilaksanakan pada jam sibuk pada pagi, tetapi sebagian besar memang mampu memperlihatkan sertifikat vaksin, baik itu berupa sertifikat manual maupun dari aplikasi Peduli Lindungi. Dan data dari Humas Polres Tanah Laut ada tercatat 62 orang dari mereka yang dilakukan vaksinasi karena terbukti tidak bisa memperlihatkan vaksin atau belum bervaksin. Mengenai target untuk vaksinasi khusus anak di Tanah Laut, terkait dengan pencanangan yang kemarin juga dilaksanakan oleh Bupati Tanah Laut, sekitar 42.000 sekian untuk di seluruh Tanah Laut. Demikian rekan Mei. Baik, terima kasih Roy atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Bupati Tanah Laut. Berikut tayangannya untuk Anda. Ini kita canangkan vaksinasi untuk anak usia 6-11 tahun, dan di Tanah Laut kita diberikan target sekitar 38.000. Tapi berdasarkan data yang sudah dikumpulkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tanah Laut, insya Allah kita akan melakukan vaksinasi untuk 42 ribuan anak usia 6 sampai dengan 11 tahun, baik yang di SD maupun di MI, SD negeri maupun SD swasta dan madrasah ibtidaiyah. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Mesa Desirait beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.